Buat bapak-bapak di luar sana yang punya NMAX dan pengen dimodif, pengen beda kelihatan daripada yang lain, NMAX yang satu ini kayaknya bisa jadi referensi nih buat user NMAX atau bapak-bapak kantoran yang udah mulai bosen sama NMAX standarnya. Kira-kira apa aja yang dilakuin sama modifan NMAX yang satu ini, kita ulik detail-detailnya. Mungkin kalian udah nggak asing dengan NMAX biru yang satu ini, bahkan sampai ada orang ngira apakah Yamaha itu mengeluarkan NMAX Turbo bawaan pabrik itu warnanya kayak gini. Mungkin kalau yang udah tahu motor ini, kalian pasti ya tahu lah motor ini punya siapa. Ini punyanya salah satu influencer yang lumayan terkenal. Bukan lumayan, sangat terkenal banget, yaitu Bubur M Racer atau Bang Dimas. Gue cukup tahu selera dia seperti apa, dan ini adalah salah satu motor yang menarik perhatian gue banget ketika gue tahu saat Bang Dim ngebangun si NMAX Turbo kali ini ya. Nah, emang kelihatannya emang ini style bapak-bapak banget dan emang cocok banget karakternya sama dia. Cuman ada beberapa hal yang mungkin dari sudut pandang gue ini bisa sedikit dikoreksi. Ini balik lagi ya, sudut pandang gue ini bisa dikoreksi. Jadi kita bahas dari mungkin bagian depan dulu, nanti baru kita bahas ke tengah ke belakang. Oh ya, sebelum gue lanjut, kali ini untuk videonya gue dibantuin sama Panggil Arif atau videografer dan juga editornya dari Bang Dim. Thank you Arif. Nanti IG-nya ada di sini. Buat teman-teman yang daerah Jakarta pengen foto wedding, pengen foto tunangan, foto motor, foto produk apapun itu, kalian bisa aja langsung cek ke IG-nya Panggil Arif atau 30 Visual Media ya. 31 Visual Media ya. 31 Visual. Dah. Yaudah, kita ke depan dulu, kita bahas kaki-kaki bagian depan. Untuk bagian depan yang dirubah itu bagian shock, bagian pelek, bagian kaliper, sama bagian disc brake atau piringan. Kalau untuk yang kalian lihat, ini pakai velgnya tuh dari Cemco yang dibalut sama ban Pirelli ya, kalau nggak salah. Diablo Rosso Sport. Rosso Scooter, sorry. Diablo Rosso Scooter. Buat ukurannya yang depan ini pakai 120/70. Yang peleknya ini kelihatannya pakai 165 deh. Lebarnya ya, yang bagian depan. Nah, aslinya memang velg dari si Cemco ini tuh bukan warna yang seperti ini. Ini tuh udah di-repaint-nya dari Dons Garage, ya tempat langganannya Bang Dim selalu. Semua motornya di-repaint di Om Dons, dan ini juga garapan dari Om Dons. Kalau misalkan kalian tanya perpaduan warna biru sama si velgnya ini, kodenya atau color code-nya apa sih? Nah, kalau untuk si bodinya, birunya itu namanya Alpina Blau, kalau nggak salah. Itu diambil dari mobil BMW lama, jadi warna birunya seperti ini, dan ini color code sama persis kayak BMW-nya. Nah, sedangkan untuk velgnya, ini color code-nya pakai namanya Neodyme. Jadi kalau misalkan kalian lihat warna gold atau coklatnya velg Porsche, ini color code dari si velg Porsche itu. Nah, untuk piringannya, ini seingat gua pakai kombinasi dari Nissin, jadi kaliper sama si piringan ini pakai Nissin. Cuman kelihatannya Nissinnya ini bukan yang full floating, karena kalau setahu gue full floating ketika gue pukul begini dia bunyi, atau digoyang-goyangin gini tuh bunyi cek. Tapi ini enggak, ini pakai yang semi floating. Nah, cuman sayangnya di sini adalah selang remnya masih bawaan pabrik alias masih belut. Jadi ya sebenarnya kalau ditanya cukup nggak cukup, sebenarnya cukup, cuman untuk jangka panjang ada baiknya sih ini bisa diganti ya buat si selang remnya. Jadi buat Bang Dim mungkin next bisa diganti buat selangnya. Perpaduan warnanya gue suka. Neodyme ketemu piringan yang coklatnya nggak terlalu ngejreng, kalipernya hitam, shocknya pakai punya KYB, dan ini baru ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat shock-shock kayak gini, KYB itu biasanya cuma ada di Mio, ternyata mereka juga udah ngeluarin buat si NMAX Turbo ini. Secara spesifik sih untuk dalamnya, gue belum tahu untuk as shocknya atau bottom shocknya itu apakah sama ukurannya dengan yang sebelumnya. Cuman kalau dilihat dari diameternya sih ini memang lebih gede ya. Atau
bisa dibilang mungkin racikan dalamnya yang beda. Soalnya setelah gue coba beberapa kali, emang feel di bagian depannya lebih soft dan lebih sopan buat ribon si motornya ini. Nah, untuk urusan perlampuan, emang di sini Bang Dim juga belum melakukan sebuah perubahan, jadi masih bawaan standar. Yang dirubah hanya bagian kaki-kakinya aja. Jadi ini bisa dicontoh nih, mungkin buat bapak-bapak di luar sana yang pengen modif, pengen simple aja, ya udah ganti velg, ganti kaliper, gini-gini. Buat opsi lebih murahnya, kalau misalkan ngerasa Nissin Samurai Brake yang dipakai di NMAX ini terlalu mahal, mungkin teman-teman bisa pakai kaliper dari Yamaha R15, entah R15 V2, V3, ini bisa banget dipakai. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Untuk bagian atas, gue nggak banyak komplain. Untuk bagian windshield, terserah sih ya. Cuman dari gue pribadi, windshield bawaan standar dari si NMAX Turbo itu juga udah cakep banget. Jadi nggak perlu diganti yang aneh-aneh. Proporsionalnya ini juga udah pas. Spion juga menurut gue perpaduan bodinya, lekukan-lekukannya juga masih cocok banget di motor ini. Ya kalau misalkan kalian bilang spion zaman Majapahit, spion zaman Batu, spion zaman apapun itu, ya menurut gue sih proporsionalnya masih pas-pas aja ya. Cuma kalau yang gue tahu biasanya diganti pakai spionnya MT25. Jadi depannya tuh bisa dilipat tanpa harus ngerubah si kedudukan sininya. Nah, buat di bagian atas handle ini juga bawaan dari Nissin. Jadi pengereman full dari depan ke belakang nih pakai Nissin. Terus yang sebetulnya gue sama Arif nih agak aneh ngelihat adalah tabung rem nih. tabung remnya kecil gitu ya. Cuman ya seleranya Bang Dim ya seperti ini. Pengen kelihatan, udah dimodif tapi masih kelihatan OEM look dan nggak ngerubah style gitu ya. Jadi tabungnya ini pakai punyanya Bonamici Racing. Pokoknya ini dari Mr. Motoshop buat si tabung remnya kanan kiri. Sisanya belum ada yang dirubah lagi. Nah, kalau misalkan tadi gue bilang ada sedikit pengkoreksian adalah menurut gue di bagian dashboard. Nah, ini menurut gua agak bisa di-retouch lah ya. Sebenarnya saat waktu pas ini mau diterapin pakai Neodyme. Nah, kalau gua pribadi, gua malah ngelihatnya ini tuh kalau gua akan biarin ini hitam plastik. Nah, untuk di bagian yang si speedonya ini gua nggak ada komplain. Cuman di bagian sini nih, di bagian stang sama di bagian si tengah, jadi si tutup tangki, terus list garnish ini sama ini. Karena kalau dari pandangan gua, biarin si warna Neodyme ini tadinya kalau gue boleh ngasih saran, biarin si Neodyme ini tuh ada di velg aja. Nah, kalau misalkan kita tarik ke sini, bagian tengah sini tuh nggak ada Neodyme, jadi Neodyme itu cuman kayak nemenin si garnishnya aja. Kalau dari pandangan gue, balik lagi, ini menurut gue agak ngeganjel. Kalau misalkan ini di gua, untuk bagian sini udah pasti gua akan lapis dengan karbon, entah forged, entah twill, entah yang hexagon. Jadi yang bagian garnish tengah sini nih, kunci sampai ketutup tangki ini gue biarin kasih aksen karbon, entah itu dilapis, entah pun yang emang udah cetakan gitu. Nah, kalau untuk di sini, gue lupa ini awalnya warna hitam atau apa. Cuman ini agak ngeganjel sih jadinya. Jadi gimana ya, proporsionalnya nggak menemukan di bagian sini gitu. Jadi antara dibiarin hitam atau harusnya karbon. Cuman balik lagi selera, ini balik lagi ke koreksi dari versi guanya ya. So far sih motornya enak-enak aja dan emang top lah racikannya. Kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang, kalau misalkan kalian lihat motornya kelihatan mepet banget sama spakbor belakang dan kelihatan lebih panjang. Betul, motor ini lebih dipanjangkan 5 cm daripada bawaan standarnya. Kalau ditanya pakai engine mounting apa, motor ini tuh pakai engine mounting dari punyanya ARM atau Arumi. Kalau nggak salah sekitar 5 cm lebih panjang, lebih mundur ke belakang.
Nah, mungkin ini tambahan informasi buat teman-teman yang pengguna NMAX Turbo dan pengen dipanjangin mountingnya. Mungkin saran dari gua, kalian jangan pakai yang 5 cm karena yang dialamin dari si motor ini ketika engine mountingnya dipanjangin 5 cm ke belakang, ada beberapa trouble yang terjadi di motor ini. Salah satunya adalah selang bagian rem belakang itu jadi ketarik yang mengakibatkan kecepatan antara roda belakang sama roda depan itu nggak stabil yang akhirnya membuat si sensor ABS ini ngebaca ada sesuatu yang trouble sama motornya. Solusinya gimana? Ya solusinya adalah ditarik, diurut lah bahasanya ya, diurut ulang bagian kabel dari tengah ke belakang, itu disesuaikan lagi, klip-klipannya dicopot yang akhirnya kabelnya tuh jadi nggak ketarik gitu ya, jadi agak renggang. Nah itu yang harus kalian perhatiin ketika kalian mau panjangin engine mounting ya. Mungkin banyak yang udah tahu, tapi banyak juga yang belum tahu. Itu nggak cuma terjadi di NMAX doang. Setahu gue di beberapa motor pun juga akan mengalami hal yang sama ya. Karena kan untuk bagian perkabelan motor dari bawaan pabrik tuh udah diatur panjangnya sedemikian. Ketika dipanjangin 5 cm ke belakang, pasti akan ada trouble-trouble kecil yang akan terjadi. Nah itu pun juga terjadi di NMAX Turbonya Bang Dim kali ini. Cuman sekarang so far udah aman motornya. Nah untuk bagian velg ini sama kayak yang di depan, pakai Chemcoil juga. Buat si shock breakernya ini pakai punya KYB atau Kayaba, yang ini harganya sebetulnya bisa dibilang ada spare part yang paling mahal nempel di sini. Jadi kalau gue cek, kalau nggak salah harganya sekitar 4 jutaan. Apakah worth it mengeluarkan duit 4 juta untuk sebuah shock breaker? Jujur gue sudah mencoba banyak shock breaker, termasuk untuk yang kategori budget-budget pelajar yang let's say sekitar 300 sampai 800 ribu gue juga udah nyobain. Menurut gua, kalau kalian emang punya spend duit yang lebih, ini sangat worth it. Karena kalau misalkan kalian bandingin sama Provender, sama YSS, yang G-Series, atau bahkan Ohlins sekalipun, harganya bisa 2 atau 3 kali lipat dari shock KYB ini ya. Jadi harganya 4 jutaan, feel-nya beda, ditambah engine mountingnya juga udah dipanjangin, velg belakangnya dilebarin, feel si ridingnya juga ini enak banget. Ditambah, untuk knalpotnya sendiri ini nggak bikin tetangga kalian marah ketika kalian pulang malam. Kenapa? Karena untuk knalpotnya sendiri dia udah pakai WRX yang tipe silent. Yang harganya ternyata gue cukup kaget juga. Kalau nggak salah sekitar 2 jutaan. Jadi kalau misalnya kita total, berapa sih kira-kira estimasi dari modifan yang Bang Dim lakuin di motornya kali ini? Kita hitung bareng-bareng. Buat yang penasaran suara si WRX Silent ini kayak gimana, apakah benar-benar nggak mengganggu tetangga, kita coba dengerin. Sangat sopan sekali. Digeber TCS-nya nyala. Jadi nggak bisa digeber di standarin 2. Ya kurang lebih kayak gini lah suaranya. Tuh, TCS-nya nyala, harus jalan motornya. Oke? Dengan tampilan yang seperti kelihatan dari bawaan pabrik, apakah emang ini menjadi style kalian banget? Atau emang ini bisa dibilang stylenya bapak-bapak banget ya, modifan bapak-bapak banget? Kalau gua sama Arif bilang sih ini nyetel dewasa ya. Jadi emang modifannya sesuai dengan seleranya. Tapi yang menarik adalah nanti kita akan lihat untuk perkembangan modifan dari Aerox Turbonya Bang Dim. Katanya dengar-dengar untuk si Aerox Turbo ini akan dimodif ala-ala ngabersnya Sudirboy atau Sudirman. Kita lihat nextnya untuk di Aerox Turbo, siapa tahu kita dikasih kesempatan juga buat review kayak si NMAX Turbonya kali ini. Oke, thank you sekali lagi buat Arif yang udah mau bantuin gua. Thank you banget buat Bang Dim yang sudah boleh di-review motornya untuk modifannya. Semoga jadi referensi buat kalian untuk bahas modifan kali ini. Dari gue Bang Semi gitu aja untuk ngebahas NMAX Turbo kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video. Bye-bye.